Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba melakukan uji emisi pada mobil R3 menggunakan bahan bakar Pertalite. Nah, kemudian dalam melakukan uji nanti saya akan mencoba melakukan uji dalam berbagai kondisi kinerja mesin untuk melihat bagaimana perubahan emisi gas buangnya. Nah, yang perlu kita siapkan ini ada sarung tangan dan masker sebagai alat pelindung diri, dan kemudian ada satu unit gas analyzer dan scanner. Kita pasang alat pelindung kendaraan. Kaca bisa kita buka dulu supaya lebih leluasa. Kemudian kita buka kap depan, kita open. Kemudian kita pasang seat cover. Selanjutnya kita pasang steering cover. Kemudian setelah steering cover terpasang, ini ada stick cover. Ini kita siapkan nih gas analyzer. Ini ada dua kabel, yang satu nanti sebagai kabel power, kemudian satu selang yang nanti masuk ke exhaust, dan di sini sudah terpasang ada filternya. Kita bawa ke belakang. Nanti ini untuk kabel power dapat ini untuk bagian sumber arusnya. Kemudian nanti saat kita menyalakan saklarnya ada di atasnya. Kemudian yang bagian selangnya nanti dapat di bagian ini inlet. Ya. Sudah, ini kita hubungkan dengan sumber listrik dan kita nyalakan. Ya. Dan kita tunggu sampai gas analyzer ready untuk digunakan. Sambil kita menunggu, kita bisa menyiapkan kendaraan agar dalam kondisi suhu kerja. Sebelum kita menghidupkan kendaraan, yang harus kita lakukan yang pertama yaitu mengecek
kondisi pendingin, air pendingin dari kendaraan masih ada apa tidak. Kemudian yang kedua, kita harus mengecek kondisi minyak pelumas atau oli. Air pendingin. Nah, ini jumlahnya masih bagus, masih banyak, masih cukup. Kemudian yang ada di tangki reservoir juga masih cukup. Nah, ini yang kita cek. Yang pertama, jumlahnya masih cukup di antara garis low dan garis yang maksimal. Kemudian untuk kekentalan juga masih bagus. Berikutnya kita gunakan sarung tangan. Dan kita siapkan masker. Kita pasang. Ya. Dan kita hidupkan engine. Pastikan untuk menghidupkan engine posisi tuas. Ini kebetulan transmisi otomatis dalam kondisi P atau parking. Kemudian tinggal kita injak remnya, kita hidupkan. Kita tunggu sampai posisi suhu kerja mesin dalam suhu kerja yang ideal atau pada putaran idle. Suhu kerjanya masih dalam kondisi dingin. Nanti kita tunggu sampai dalam posisi suhu kerja ideal. Kemudian untuk putaran mesin juga kita tunggu sampai putaran idle. Kemudian setelah suhu kerja mesin dalam suhu kerja yang ideal dan putaran mesin dalam putaran idle itu sekitar 800, langkah berikutnya yaitu pakai masker. Pada kendaraan, pada saat kondisi kendaraan ini filter udara atau saringan udara belum dibersihkan, masih dalam keadaan kotor dan semua sensor bekerja normal. Ini kita di sini ada beberapa tombol ya. Ini ada select, kemudian ada push. Nanti ini untuk mengatur pada saat kita akan memberikan nomor kendaraan. Kemudian ada posisi escape atau standby, nanti untuk kembali ke posisi semula setelah melakukan pengukuran. Kemudian ada tombol hot atau print, ini untuk mengunci atau menekan saat nanti emisi gas buang sudah stabil dan melakukan print. Kemudian zero ini untuk mengeset 0 dan nanti juga untuk menggeser posisi saat kita mengisi nomor kendaraan. Kemudian yang ini ada tombol enter atau measuring, ini untuk melakukan pengukuran. Sebelum kita melakukan pengukuran, yang pertama harus kita lakukan yaitu kita tekan ini tombol zero untuk mengeset 0. Nah, ini tampilannya nanti dalam bentuk digital ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada CO, HC, CO2, O2, lambda dan AFR atau air fuel ratio. Nah, nanti setelah ini dalam posisi 0, nah ini sudah ready. Berikutnya kita pasangkan prop ini pada ujung knalpot. Ini terobong asapnya kita lepas, kemudian kita masukkan. Nah, bagian sini harus masuk semua dalam knalpot, berarti nanti masuknya sampai sini. Ya. Nah, kemudian setelah propnya terpasang, kita tinggal menekan tombol measuring atau kita lakukan pengukuran.
Kita tunggu sampai stabil, kemudian nanti kita tekan tombol hold atau print. Kemudian kalau sudah kita tekan satu kali lagi untuk mengeprint hasilnya. Ini kalau mau memasukkan nomor kendaraan, ini boleh kita masukkan atau kita lewati. Coba kita masukkan saja. Untuk nomor kendaraan 9019. Ini untuk tombol yang pertama. Ini untuk mengubah angkanya. Nah, kemudian yang ini untuk menggeser ke sebelah kanan 9019. Kita geser lagi. Ini 19. Ya, kita tekan print. Untuk hasilnya CO-nya 0,17%, HC 136 ppm, CO2 14,2%, O2 0,15%, NOx-nya 86 ppm, lambda 0,996 dan AFR atau air fuel ratio 14,6. Kemudian kalau sudah, ini kita tekan tombol escape untuk keluar, dan nanti pada saat akan digunakan lagi tinggal kita tekan tombol giro. Ini kita lepas. Kedua, kita coba lakukan uji emisi pada saat saringan udara dalam kondisi bersih, atau nanti kita bersihkan terlebih dahulu. Sebelum kita buka dan kita bersihkan saringan udara, sebelumnya kita matikan dulu. Kita siapkan kunci untuk melepas. Nah, coba ini kita bersihkan, termasuk pada bagian dalam ini masih ada beberapa debu atau kotoran. Saringan udara kita bersihkan dari dalam, dari luar, dan dari dalam lagi. Pemasangan, ini pasang di sini. Kemudian bagian ini bawah nanti dapatnya ini sama ini.
nyalakan mesin. Kemudian kita naikkan RPM supaya gas yang keluar adalah gas baru setelah tadi saringan udara dibersihkan. Kita naikkan di 2000 RPM. Kita tahan ya 1 sampai 2 menit. Kita set 0 atau kita kalibrasi gas analyzer dengan menekan tombol 0. Kita tunggu sampai angka 0, kemudian nanti probe-nya kita hubungkan ke knalpot. Ya, ini sudah hampir 0. Ya, ini kita masukkan. Kita lepas dulu. Dan kita tekan tombol enter atau measurement untuk pengukuran. Kemudian sudah stabil. Ini hasilnya untuk CO 0,13%, HC 37 ppm, CO2 13,7%, O2 0,04%, NOx 0 ppm, lambda 0,996 dan AFR 14,6. Nah, kemudian ini kita lepas. Kemudian mesin kita matikan. Kita lakukan uji emisi pada kendaraan dengan melepas sensor ECT atau engine coolant temperature. Untuk R3 ini ECT ada di bawah termostat di bagian sini. Tinggal kita tarik untuk soketnya. Nah, ini. Kemudian berikutnya kita nyalakan kendaraan. Berikutnya ini kita tekan tombol 0. Kita tunggu sampai 0. Pada saat sensor ECT dilepas, otomatis nanti ECU akan membaca suhu engine itu dalam kondisi dingin. Coba nanti kita lihat hasilnya. Kita lepas dulu, kita pasang. Kita lakukan pengukuran.
Hasilnya untuk CO 0,21%, HC-nya 101 ppm, CO2 13,7%, O2 0,21%, NOx 0 ppm, lambda 0,999 dan AFR 14,6. Escape, dan ini kita lepas. Kemudian coba kita cek pada saat ECT sensor kita lepas, suhu engine pada kondisi berapa. Ya, ini ECT, engine coolant temperature, itu pada suhu min 40 derajat Celcius pada saat dia terlepas. Kemudian berikutnya kita back. Engine kita matikan dulu, kemudian kita pasang sensor ECT. ECT terpasang, langkah berikutnya kita reset. Nah, ini kita hapus. Ya, sudah tidak ada data trouble code. Kemudian ini kita matikan. Berikutnya kita coba melakukan uji emisi pada gas buang dengan melepas sensor oksigen. Untuk R3 ada dua sensor oksigen, ini yang pertama, ini yang kedua. Ini kita lepas saja soketnya. Kemudian yang kedua, ya, kemudian kita hidupkan kendaraan. Kita kalibrasi atau kita set 0. Ya, dan kita pasang prop setelah ready.
kita lakukan pengukuran. Ini untuk hasilnya. CO nya 0%, HC 16 ppm, CO2 11,8%, O2 nya 1,86%, lambda 1,106, dan AFR 16,2. Berikutnya ini kita escape dan kita lepas. Ya. Kemudian kita matikan engine. Setelah itu kita pasang lagi sensornya. Pengujian uji emisi dengan melepas soket pada kipas radiator, atau kalau tidak lepas soketnya kita bisa melakukan melepas relay supaya nanti radiator tidak bekerja. Untuk posisi relay radiator ini ada di bagian sini. Ini kita cabut. Setelah kita cabut, kemudian mesin kita hidupkan. Kita nolkan dulu. Setelah ini ready, kemudian tinggal kita masukkan, kita lepas, kemudian kita klik pengukuran. Ini saat kipas pendingin tidak bekerja dan semua sensor sudah kondisinya normal, cek engine tidak menyala. Ya, untuk hasilnya ini CO nya 0,13%, HC 31 ppm, CO2 13,1%, O2 0,68%, NOx 0 ppm, lambda 0,998, dan AFR 14,6. Dan kita lepas. Pasang lagi, kemudian
mesin kita mati. Data tersebut kita masukkan ke dalam tabel dan kita analisis. Pada tabel di atas, jika kita bandingkan antara hasil uji emisi nomor 1 itu pada saat suhu mesin normal dan semua sensor bekerja sesuai kondisi dan filter sudah dibersihkan, kita bandingkan dengan nomor 5, yaitu saat suhu mesin normal, semua sensor bekerja sesuai kondisi tetapi filter dalam keadaan kotor. Berdasarkan tabel di atas, ada perubahan pada gas CO dan HC. Kedua gas tersebut mengalami penurunan setelah filter dibersihkan. Gas CO awalnya 0,17% menjadi 0,13%. Pada saat filter udara kotor, udara yang masuk lebih sedikit sehingga lebih kaya bahan bakar. Karena campuran bahan bakar yang kaya tersebut, ada sebagian bahan bakar yang tidak terbakar yang mengakibatkan nilai HC tinggi. Setelah dibersihkan, udara yang masuk bertambah sehingga bahan bakar berkurang yang mengakibatkan nilai CO turun. Hal tersebut juga mengakibatkan nilai HC turun karena sisa bahan bakar yang tidak terbakar juga berkurang. Kemudian berikutnya, jika kita bandingkan antara pengujian nomor 1 tadi dengan nomor 2. Nomor 2 itu saat filter udara kondisi bersih tapi sensor ECT tidak bekerja atau soketnya kita lepas. Nah, ppd tabel tersebut terjadi kenaikan ekstrim pada nilai HC dari 37 ppm menjadi 101 ppm. Itu disebabkan karena pada saat sensor ECT tidak bekerja, itu ECU akan membaca kondisi mesin dalam keadaan dingin. Nah, saat mesin dingin, bahan bakar akan lebih kaya sehingga banyak bahan bakar yang tidak terbakar. Akibatnya nilai HC akan naik. Kemudian yang berikutnya, jika kita bandingkan antara tadi pengujian nomor 1 dengan pengujian nomor 3. Nomor 3 itu saat sensor oksigen tidak bekerja atau soketnya dilepas. Ternyata ada kenaikan lambda dari 0,996 menjadi 1,106.
Nah, artinya apabila semakin tinggi nilai lambda itu di atas 1, berarti campuran bahan bakar dan udara lebih kurus. Nah, akibatnya nilai O2 akan naik itu dari 0,04% menjadi 1,86%. Selanjutnya, jika kita bandingkan antara hasil pengujian nomor 1 dengan hasil pengujian nomor 4. Nomor 4 itu pada saat kipas pendingin tidak bekerja atau soket kita lepas. Temperatur mesin akan naik saat kipas pendingin tidak bekerja. Kemudian naiknya temperatur tersebut berakibat campuran bahan bakar dan udara akan menjadi lebih kurus. Hal tersebut ditandai dengan naiknya nilai lambda. Itu kalau pada tabel dari 0,996 menjadi 0,998. Nah, berdasarkan beberapa analisa di atas dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak bahan bakar yang tidak terbakar akan berakibat pada naiknya nilai CO dan HC. Penyebabnya karena campuran bahan bakar yang terlalu kaya atau terdapat masalah pada sistem pengapian. Kemudian yang kedua, campuran bahan bakar semakin kurus akan berpengaruh pada naiknya nilai O2 dan naiknya temperatur mesin menyebabkan campuran udara dan bahan bakar akan menjadi lebih kurus. Demikian hasil analisa pengujian emisi gas buang pada berbagai kondisi kinerja mesin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.